Getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik melalui kedudukan setimbang. Benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Nah, konsep getaran ini bisa dilihat pada gambar. Saat si bandul ini bergerak dari posisi A ke C, maka dia telah melakukan setengah getaran. Ketika dia kembali lagi ke posisi awal atau ke posisi A, yaitu A, B, C, B, A, maka dia telah melakukan satu getaran. Begitulah konsep getaran yang dijelaskan pada gambar dengan contoh bandul sederhana. Besaran-besaran fisika yang ada di dalam getaran yang pertama adalah simpangan, disimbolkan dengan Y kecil. Simpangan merupakan besaran panjang yang menyatakan jarak tertentu dari titik keseimbangan sebelum mencapai amplitudo. Amplitudo sendiri disimbolkan dengan A besar, yang berarti simpangan terbesar. Dalam sistem satuan internasional, simpangan bersatuan meter. Selanjutnya adalah tahukah kamu mengapa bunyi senar gitar yang dipetik terdengar oleh telinga? Apakah senar gitar yang dipetik bergetar? Nah, getaran tersebut berasal dari usikan energi yang menimbulkan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat menempuh jarak dan kecepatan tertentu. Nah, berdasarkan butuh tidaknya medium perantara, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jenis gelombang. Materi hari ini adalah membedakan gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Teman-teman bisa melihat bahwa gelombang transversal itu arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Contoh seperti ini. Ini adalah arah getaran yang tegak lurus. Arah rambatannya seperti ini, yang horizontal. Sedangkan getarannya itu vertikal. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, arah getarannya atau usikan searah dengan rambatannya. Contohnya seperti ini. Ini adalah model gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi ini gelombang yang berdasarkan dengan arah rambatannya. Dibedakan menjadi dua, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Ini adalah contoh gelombang transversal. Teman-teman bisa memperhatikan, ini terdiri dari beberapa gelombang. Untuk cara melihat bahwa dia memiliki berapa jumlah gelombang, kita perhatikan. Ini ada namanya lembah, dan ini bukit. Untuk satu gelombang itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Jadi ini nilainya setengah, 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 dan setengah. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Besaran. Selanjutnya cepat rambat gelombang disimbolkan dengan F kecil. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gelombang bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dalam perambatannya membutuhkan perantara atau medium. Bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Syarat terdengarnya bunyi yang pertama adalah adanya sumber bunyi. Nah, salah satu contoh sumber bunyi adalah alat musik seperti gitar, biola, seruling, dan lain-lain. Yang kedua, adanya medium atau zat perantara. Medium di sini bisa berupa medium atau media air, media udara. Jadi, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Yang ketiga adalah
adanya penerima atau pendengar. Nah, di sini juga jarak antara sumber bunyi dan pendengar berpengaruh. Apa saja sih yang dipengaruhi? Yang pertama adalah ketika jaraknya jauh, maka kemungkinan kuot frekuensinya juga yang terdengar semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah kecepatan suara. Dan yang ketiga adalah kualitas suaranya. Semakin jauh, maka kualitas suaranya semakin tidak terdengar baik. Yang A, terapi pengujian ultrasonik atau dikenal dengan aplikasi getaran dan selanjutnya yang A, selanjutnya terapi pengujian ultrasonik.